Sobat Budaya, saat ini saya masih berada dalam acara pameran dan pelatihan preservasi khazanah manuskrip Minangkabau. Dan lagi-lagi saya masih membahas tentang manuskrip yang ada di Sumatera Barat tentunya. Nah, saat ini saya sedang bersama Bapak Rudi, seorang pewaris dan juga pengelola naskah tersebut. Ya Bapak, bagaimana kabarnya? Silakan. Salam budaya. Perkenalkan, nama kami Rudi Yudhistira. Kami mewakili komunitas pemuda generasi Hamka Tanjung Raya yang berada di Kecamatan Tanjung Raya yang bergiat di Nagari Sungai Batang dan Meninjau dan sekitarnya. Oke, Bapak merupakan seorang pewaris dan juga pengelola naskah ya Bapak ya? Bukan, kami adalah sebuah komunitas penggiat, pemerhati cagar budaya termasuk dengan manuskrip yang ada di kampung kelahiran Buya Hamka, yang juga ayah beliau dan kakek beliau juga ulama besar yang memiliki titipan peninggalan berupa manuskrip. Oke, sebagai organisasi nih Bapak, tentunya organisasi memiliki beberapa pengalaman untuk dalam penyimpanan naskah tersebut. Karena kita ketahui naskah merupakan suatu hal yang berharga pada saat sekarang ini. Bagaimana itu penyimpanan naskah di tempat Bapak? Ya, terkait tentang manuskrip, selaku penggiat dan pemerhati manuskrip, pemerhati cagar budaya, butuh perhatian yang sangat ekstra. Kenapa? Karena ini memiliki keahlian khusus untuk melakukan kajian, pelestarian dan termasuk digitalisasi. Kita dari komunitas dalam 3 tahun ini berupaya menggiatkan SDM teman-teman yang ada di sana dari pemuda-pemudi setempat untuk bisa meleks dengan manuskrip ini, dengan adanya kegiatan-kegiatan kebersamaan dan fokus kepada cagar budaya dan masuk kepada tahapan manuskrip. Memang masih belum dan masih butuh ilmu untuk menggali lagi. Untuk di Sungai Batang, khususnya di Kutub Kanah, tempat rumah baca dan menulisnya ayahnya Hamka ini yang bernama Haji Abdul Karim Amrullah, butuh penyelamatan cepat untuk mendigitalisasi sekaligus menyelamatkan manuskrip yang ada di sini. Saat ini kondisinya ya sangat memprihatinkan dan kami hanya bisa berupaya mencoba berkolaborasi dengan banyak pihak yang lebih ahli dan punya wewenang dalam hal itu. Dan saat ini kita berupaya terus untuk bagaimana lokasi dan bangunan bersahabat dengan manuskrip ini. Ini yang kita upayakan dalam waktu jangka ke depan ini. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu di sana berapa banyak manuskrip yang tersedia, Bapak? Ya, berdasarkan bimbingan Pak Pramono, Bapak Dr. Pramono yang ahli filolog dalam hal ini, kita sudah diberikan sedikit banyak pengetahuan tentang manuskrip yang ada di sana. Kita mencoba meneliti dan menurut kata beliau banyak kata beliau, mungkin ada sekitar ratusan. Meskipun ada cetakannya, hasil cetak, bukan hasil tulisan tangan atau manuskrip. Untuk saat ini ada beberapa manuskrip yang masih bisa dipertahankan dan diselamatkan, termasuk beliau juga yang sangat intens di sana menyelamatkan manuskrip ini. Kami dari komunitas terus berupaya menjaga bagaimana manuskrip yang ada itu tetap utuh dan tidak hilang gitu. Karena beberapa tahun belakangan sebelum kami bergiat, cukup banyak manuskrip yang dari tahun ke tahun terus berkurang dan hilang gitu. Nah, ada beberapa peninggalannya DR berupa catatan-catatan, berupa buku-buku bacaan beliau. Nah, dan ada juga yang disimpan oleh salah seorang tokoh di sana, ada sekitar 4 atau 5 peninggalan beliau yang nantinya kita akan coba lagi mengambilnya dan menata kutub kanah atau ruangan rumah baca ini menjadi lebih baik. Oke.
Oke Bapak, karena ini lumayan terkenal ya di Sumatera Barat, Sungai Batang. Nah, siapa saja sih Pak yang mengunjungi tempat manuskrip di tempat Bapak tersebut? Terkait tentang Kutub Kanah dan makamnya Haji Abdul Karim Amrullah ini, sejak dulunya, sejak makam beliau dipindahkan oleh pemerintah pusat dengan dukungan masyarakat atau pemilik yang ada di sana, pihak keluarga. Sejak itulah perhatian banyak pihak terhadap rumah baca dan menulis atau Kutub Kanah ini. Kenapa? Karena di sana ada catatan sejarah ulama, cendekiawan-cendekiawan ulama pembaharuan Islam di Minangkabau. Di sanalah tempat mereka berhimpun dan berkumpul. Inyak Canduang, Inyak Parabe, dan beberapa tokoh Islam pembaharuan di Minangkabau sempat berkumpul dan menghimpun kekuatan bagaimana ada perubahan kemajuan Islam di Minangkabau ini. Kemudian di sana juga lahirnya Muhammadiyah di Pulau Sumatera di luar Pulau Jawa. 3 tokoh, Yusuf Amrullah, adiknya Haji Abdul Karim Amrullah, bersama menantunya Air Sultan Mansur. Di sanalah lokasi mendirikan organisasi Muhammadiyah. Kemudian di sana juga tempat berhimpun. Siapa saja yang pernah berkunjung, tokoh nasional kita pernah berkunjung, Haji Agus Salim, Hatta, Soekarno pernah berkunjung ke sana ketika Hamka bersama di saat itu, ketika Hamka dan Soekarno masih akrab. Mereka pernah berkunjung di sana dan berdiskusi. Kemudian tokoh yang lain mungkin paling banyak sekarang adalah negara tetangga Malaysia. Sejak pandemi memang nggak ada kunjungan, tapi sebelum pandemi itu sering dan selalu datang. Oke, Sobat Budaya, luar biasa sekali, sangat menarik, begitu luar biasa. Insya Allah saya di lain waktu akan berkunjung juga Bapak, menyaksikan langsung manuskrip-manuskrip luar biasa yang berada di sana. Terima kasih. Kami tunggu kehadirannya. Iya, amin. Oke, Sobat Budaya, sekian dulu bincang-bincang kita tentang manuskrip yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Saya Vini Fionita, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.